Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia saged kepanggihan malih insyaallah. Ini nikmat yang besar, terlebih ini di salah satu bulan yang istimewa, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah sehingga disampaikan di bulan Ramadan insyaallah. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu di atas sunnah-sunnahnya, sehingga kita nanti ketika dipanggil juga sedang di atas sunnahnya dengan akhir kalam la ilaha illallah, yang dengan itu insya Allah kita mendapat syafaatnya dan termasuk orang-orang yang dijamin surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian syarat dan rukunnya sudah kita pelajari. Insya Allah kemarin sudah sampai syarat yang kelima, syarat yang keenam terkait dengan ikhlas masih dibahas sebagian. Dan malam hari ini Bapak Ibu sedaya, supaya refresh sebagaimana metode belajar kita selingi dengan materi yang lain dulu. Insya Allah malam hari ini bab tentang sholat kita Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, tujuan saya diselang-seling seperti ini agar panjenengan tidak bosan, agar panjenengan tidak bosan. Di samping juga sambil mengendapkan ilmu yang sudah diperoleh. Terakhir pertemuan kita bahas qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan apa? Halakan nasu kulluhum illa ulama. Semua manusia akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Demikian juga semua orang berilmu akan hancur kecuali yang mengamalkan. Demikian yang mengamalkan pun akan hancur kecuali yang ikhlas. Inilah yang tersebut di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Syarat ketemu Allah subhanahu wa ta'ala adalah diantaranya amal soleh. Dikatakan amal soleh diantaranya adalah ikhlas karena Allah. Maka dikatakan hancur seluruhnya kecuali yang ikhlas karena Allah. Dan di qaulnya Imam Syafi'i mengatakan, dan demikian beratnya ikhlas sehingga begitu banyak orang yang tergelincir tidak mendapatkan sementara dia sudah beribadah dengan sangat keras. Tetapi kewajiban kita terus berusaha Bapak Ibu sedaya. Pun termasuk ibadah kita paling agung setelah kita membahas la ilaha illallah adalah sholat Bapak Ibu sedaya. Maka ukuran di antara ketakwaan seseorang adalah di kualitas sholatnya. Bapak Ibu sedaya, saya akan menyampaikan kepada panjenengan perkara sholat ini insya Allah nggak lazim seperti jenengan dulu belajar sholat. Karena kalau hanya belajar kaifatus sholi, bagaimana sholatnya, saya kira jenengan sudah paham sebagian besar dengan berbagai macam latar belakang mazhab, berbagai macam jenisnya, insya Allah semuanya sah insya Allah. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah di balik sholat itu ada apa, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita. Kita tentu tidak ingin menjadi orang yang berangkat sholat, bergerak sholat di belakang imam atau menjadi imam kemudian pulang ternyata pahalanya kecil sekali. Para ulama menyebut dua orang berdiri di belakang imam sama-sama sholatnya, gerakannya sama, tetapi dua-duanya ini sangat berbeda di sisi Allah. Karena persoalan apa? Persoalan kualitas sholat Bapak Ibu sedaya. Kalau kita bicara sholat, maka lihatlah surah ke-29 ayat ke-45. Surah ke-29 ayat ke-45. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Nanti jenengan buka di rumah insya Allah. Di sela-sela waktu panjenengan di rumah, apa yang dibahas malam hari ini dibuka kembali. Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Masya Allah, itu visi misi kita di dalam sholat ada di ayat itu. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Al-Quran dan wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang panjenengan tegakkan itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan perkara sholat ini perkara yang akbar, perkara yang agung. Allah mengetahui apa yang jenengan lakukan. Jadi jangan khawatir. Usaha panjenengan sholat baik itu Allah lihat seluruhnya itu. Wala dzikrullahi akbar wallahu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui ma tasna'u, apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan kita punya kualitas sholat yang bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada orang mengatakan begini, orang-orang liberal mungkin sebagian mengatakan begini, Mas, kalau sholat tujuannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, saya itu enggak sholat, tapi saya enggak keji dan mungkar itu. Pernah dengar seperti itu? Kadang-kadang orang liberal begitu, Pak. Wis nganggo ilmu apa-apa sing penting anggere akhlake apik. Lah itu tujuan sholat lah ngono kuwi to. Dadak kok repot-repot sholat. Nggih. Rasa sholat wae. Wong yo wis apik, karo tangga wis apik, wis sedekah, wis ini, wis itu, wis ini, wis itu. Lah terus ngapain sholat? Katanya sholat tujuannya itu. Saya tanpa sholat, dengan budaya-budaya yang saya miliki, dengan budaya-budaya kearifan lokal yang kita miliki, ternyata sudah berbuat baik. Buatan kademen, Pak. Jadi jawabannya apa, Pak Bistoyo? Ini yang kadang-kadang tiang pinter tapi rodo keblinger sedikit. Kadang-kadang diberi otak cerdas tapi kadang-kadang malah justru pertanyaannya itu kekeliruan yang fatal. Bapak Ibu Stoyo, meninggalkan sholat itu sendiri justru adalah perbuatan keji dan mungkar yang paling utama. Kenapa? Kalau kita keji dan mungkar kepada makhluk saja yang disifati dalam ayat itu saja sudah tidak baik, bagaimanalah lagi kita meninggalkan perintah dari Zat yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kesehatan kepada kita, yang memberi udara, Bapak Ibu Stoyo, udara, Bapak Ibu Stoyo. Saya kebetulan orang kimia, jadi tahu persis bagaimana bermanfaatnya dan dahsyatnya oksigen. Jadi kan pernah lihat pembahasan kapal perang, kapal selam itu 402 yang tenggelam itu, Nanggala itu. Ketika sebelum tenggelam diwawancarai, atau setelah tenggelam pemimpinnya diwawancarai yang kebetulan hidup. Di antara yang dibahas di situ adalah ada 3 komponen untuk menghasilkan oksigen. Jadi kan gratis loh ini. Itu menyerap oksigen. Di dalam kapal itu oksigen itu diproduksi dengan 3 cara, Bapak Ibu Stoyo. Yang intinya harus tersedia oksigen. Belum lagi diserap oksigennya, keambil sebagian, dikeluarkan jadi CO2. CO2 kalau numpuk di situ, ya jadi bahaya, Bapak Ibu Stoyo. Kita ini nggak pernah tuh bersyukur hanya gara-gara itu. Padahal dahsyatnya oksigen luar biasa, Bapak Ibu Stoyo. Kalau yang tahu tentang bagaimana oksigen bisa nangis dan bicara tentang oksigen. Bagaimana Allah menciptakan alam ini dahsyatnya luar biasa, baru sekedar oksigen. Maka kalau kita tinggalkan perintah dari Zat yang menciptakan oksigen saja, belum yang lain-lain ini, itu sudah keji dan mungkar yang teramat sangat, Bapak Ibu Stoyo. Maka Bapak Ibu Stoyo, Masya Allah, kita tuh belajar sholat itu hikmah yang terjadi di belakangnya tuh luar biasa. Adanya cuma syukur, ya Allah, syukur. Ditanya kepada orang teknisinya, berapa yang bisa diproduksi oksigennya? Itu hanya mampu bertahan 72 jam dengan jumlah kapasitas tidak dari 10 orang, lebih dari 10 orang.
Artinya kalau di kapal itu lebih dari 10 orang, kurang dari 72 jam oksigen sudah habis. Kita ini terus-terusan nggak habis-habis, Bapak Ibu Sedoyo. Kebayang nggak? Saya membayangkan situasi di situ sesak nafas rasanya. Membayangkan orang-orang yang ketika tenggelam itu kemudian kehabisan oksigen, rasanya kayak mana, Bapak Ibu Sedoyo? Jangan masuk ruangan, kemudian oksigen diambil, disedot. Jangan ada di ruangan itu, subhanallah, Bapak Ibu Sedoyo. Hanya dari persoalan satu saja, barang tak terlihat oleh kita yang kita hirup saja, ya Allah, kok yo tegel ninggal ke sholat, subhanallah. Makanya perbedaan antara satu sholat dengan sholat yang lain bagi orang yang mengerjakan dan tidak, 500 tahun perjalanan, Bapak Ibu Sedoyo. Saking agungnya sholat, saking agungnya sholat. Maka belajar sholat kita harus sedikit tarik ke belakang, belajar tentang sejarahnya, Bapak Ibu Sedoyo, supaya kita tuh bener-bener sholat tuh karena Allah, betul. Bayangin Bapak Ibu Sedoyo, Isra Mi'raj sebentar lagi kan, gini Bang, kalau nggak keliru hari Sabtu, saya tahu karena anak libur gitu kan. Coba sepenggal kisah Isra Mi'raj kita tahu, Bapak Ibu Sedoyo. Berapa jumlah pertama Allah perintahkan sholat untuk kita? 50. Gini Bang, kalau lihat sejarahnya. Pertama naik, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian diberitahu oleh Allah, diwajibkan kepadamu Muhammad beserta umatmu 50 waktu. Berarti kalau gol 50 waktu, Bapak Ibu Sedoyo, sebenarnya Allah berkehendak kepada kita setengah jam pisan sholat. Gini Bang, satu hari 24 jam, setengah jam ping pindo 48 waktu. Berarti kalau 50 waktu lebih kurang dari setengah jam sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, mangkat masjid. Gini Bang, itu yang kali pertama Allah kehendaki atas umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun, ketemu Musa alaihissalam, naik Muhammad, naik, minta diskon, ya enggak? Sampai kemudian didiskon, jadi 5 seperti yang kita laksanakan sekarang. Gini Bang, itu Musa alaihissalam masih mengatakan, ya Muhammad, naik, minta keringanan lagi. Kenapa? Umatku Bani Israel kurang dari 5 waktu ditinggalkan sholat. Bani Israel sholatnya kurang dari 5 waktu. Kata Musa alaihissalam, ditinggal. Maka dikatakan naik lagi, minta keringanan. Rasulullah menyampaikan, saya sudah malu sama Robku. Maka jadilah kita sekarang diwajibkan fardu 5 waktu, yang bagi laki-laki 3 madzhab mengatakan wajiblah laki-laki di masjid, kecuali madzhab Syafi'i mengatakan sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekan. Nek coro bosone Hafidhullah Ta'ala, beliau mengatakan, andai Imam Syafi'i hidup sekarang pasti juga sama mewajibkan. Karena buktinya sekarang di kampung-kampung ada orang yang masjid yang adzan dewean, komat dewean, imamnya dewean dia sendiri. Karena kebanyakan orang yang mengatakan nggak wajib di masjid. 3 madzhab mengatakan wajib. Bagaimana tidak wajib, Bapak Ibu Sedoyo? Abdullah bin Umi Maktum, jangan tahu nggih? Beliau radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu muadzzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau buta, Bapak Ibu Sedoyo, buta. Jarak rumah dengan masjid jauh. Antara masjid dengan rumahnya masih ada binatang buas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, adakah keringanan untukku? Kata Rasulullah pertama dijawab, na'am. Iya. Kemudian Abdullah bin Maktum balik, dipanggil, ta'al ya Abdullah bin Maktum, kesini. Dikatakan apa? Tidak ada keringanan buatmu kalau engkau mendengar adzan, tetap wajib berangkat ke masjid. Laki-laki buta, tempatnya jauh, masih ada binatang buas. Kita sekarang motor punya, pasti dengar, masjid penak, mau minta diskon. Subhanallah, subhanallah. Kita tidak buta, Bapak Ibu Sedoyo. Jadi kita harusnya sangat malu kalau terdengar suara adzan kok enggak mangkat ke masjid, itu kebangetan. Masya Allah, Bapak Ibu Sedoyo. Ini diantara dalil wajibnya laki-laki di masjid. Meskipun sekali lagi kita menghargai perbedaan pendapat di mazhab Syafi'i, sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah berarti sunnah yang sangat ditekan. Sunnah yang sangat ditekan.
Nah, produk dari sholat kita diantaranya adalah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian diantara sejarahnya tadi adalah 50 waktu, kemudian kita golnya 5 waktu. Keuntungan di umat ini Bapak Ibu sedaya, setiap satu waktu bernilai 10 waktu. Berarti kalau panjenengan meninggalkan satu waktu, podo karo jenengan meninggalkan 10 waktu. Jenengan kehilangan sholat maghrib tadi, kehilangan 10 waktu, karena asalnya dulu perintahnya 50 waktu Bapak Ibu sedaya. Bayangkan, dari sejarah satu ini aja kita eman-eman banget kalau misalnya kita meninggalkan sholat, subhanallah. Ada Bapak Ibu sedaya seorang muda di tempat saya, orang baru punya anak sefatimah lah. Tiba-tiba dia rajin ke masjid. Saya nanya ke dia, jenengan kok sekarang rajin banget ke masjid, boleh saya tahu alasannya? Ustadz, saya dengar ceramah Ustadz yang bagian itu loh. Itu yang mana? Yang barusan saya sampaikan ke jenengan. Dia mengatakan, sejak itu saya nggak mau lagi nggak ke masjid Ustadz. Eman-eman. Padahal masih muda. Masih sangat muda, baru punya anak satu sefatimah itu. Kalau lebih tua umurnya dari dia, masa iya masih ditawar-tawar Bapak Ibu sekalian. Kemudian sejarah yang kedua, sejarah sholat itu ada kitab tersendiri. Saya sebutkan 2 di antaranya. Ada banyak kisah menakjubkan tentang sholat. Salah satunya diabadikan oleh Allah dalam surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Surah Shad ayat ke-30-33. Ini salah satu bagaimana Allah menceritakan tentang betapa pentingnya sholat Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, wa wahabna li Dawuda Sulaimana. Aku berikan kepada dia Daud seorang yang bernama Sulaiman, Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ni'mal abdu innahu awabun. Dan dialah Sulaiman adalah seorang hamba yang sangat awabun, sangat taat Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang menjaga sholat itu termasuk yang disifati orang yang sangat taat Bapak Ibu sekalian. Kemudian id uridu alaihi bil asyi as-sofinatul jiyad. Kata Allah dalam kisah ini, ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya, kepada Sulaiman maksudnya, kuda-kuda yang tenang ketika berdiam, nek meneng kiyo tenang-tenan ora ribut wae, dan cepat ketika berlari. Maksudnya ini kuda yang sangat bagus maksudnya. Kudanya Sulaiman alaihissalam bukan kuda biasa maksudnya. Pada waktu asyi, pada waktu sore. Kemudian faqala inni ahbabtu hubbal khair. Kata Sulaiman, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, dalam hal ini kuda. Kemudian karena kecintanya itu, maka kemudian Sulaiman lupa an dzikri rabbi, mengingat Rabbnya. Sholat asar maksudnya. Jadi sholat asar sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Hatta sampai kemudian kuda-kuda itu hilang dari pandanganku, nggak berhijab lagi, terhijab. Ketika dia cinta banget tuh dengan kuda-kuda. Nih zaman saya yuk seneng banget kali mobil mbok menawa. Dengan punya mobil bagus, punya harta bagus, punya sesuatu yang khair, yang jenengan suka, atau pekerjaankah yang jenengan suka, apapun yang bentuknya khair, kesenangan, sampai kemudian kesenangan itu membuatnya terlupakan sampai waktu asar habis. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, oleh Sulaiman alaihissalam? Panggil kembali itu, ruduha alayya, panggil kembali tuh kuda-kuda itu. Di dalam riwayat dikatakan 900 atau 1000, banyak pokoknya jumlahnya. Kemudian didatangkan kembali, dipotong kaki dan lehernya semuanya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, menunjukkan bahwa kalau ada sesuatu di dunia ini yang dengan sesuatu itu kita jadi lalai terhadap sholat kita, hilangkan Bapak Ibu sekalian. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Shad 30-33. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang hanya karena pekerjaan sholat duhur misalnya, kita lagi mau transaksi sama kontrak, saya nilainya 10 miliar ini, kalau saya tinggal dulu batal. Subhanallah, Sulaiman jumlahnya ratusan kuda. Kalau satu kuda yang sangat bagus sekarang harganya 100 juta, berapa tuh nilainya?
Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Dari dua sejarah ini saja kita tahu bahwa demikian dahsyatnya yang namanya sholat. Demikian dahsyatnya namanya sholat. Maka kalau kita ditakdir oleh Allah bisa sholat, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu nih, sholat adalah pertemuan kita yang pertama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdiri dalam sholat, sesungguhnya Allah berhadapan-hadapan dengan kita. Dan Allah jawab setiap ucapan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hambaku memujiku. Siapapun yang di pertemuan awal ini betul memberikan haknya, kata Rasulullah, maka nanti di pertemuan kedua akan dimudahkan. Kapan itu? Di padang mahsyar. Ketika dengan dihisab, insya Allah akan mendapatkan hisaban yasiro, hisab yang mudah, bukan hisaban munakosah, bukan hisab yang berat, Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi saya berharap dengan apa yang disampaikan malam hari ini, kita tergugah betul, lebih betul-betul ngeresepi betul yang namanya sholat, sehingga berkualitas sholat kita, Nah Bapak Ibu sekalian, bab tentang sholat ini tentu saja adalah uraian yang panjang. Saya bagi ke dalam 5 bagian ini. Kita belajar kita belajar akidah lewat usul salasah. Di antaranya dari yang kemarin kita sudah pelajari, di antaranya adalah jenis-jenis dzikir. Itu adalah bagian dari ma'rifatullah di kitab usul salasah, baru bab yang pertama. Kemudian kita dulu sempat mempelajari kitabul jami tentang hak seorang muslim atas muslim yang lain dan lain sebagainya, itu sudah sampai hadis yang nomor 6 kalau nggak keliru dulu. Kemudian sekarang tentang sholat kita. Kita akan berputar-putar di situ dulu. Karena kita seminggu sekali ya pokoknya dicampur-campur begini. Kalau di beberapa masjid memang fikih tersendiri, akidah tersendiri, tapi tentu saja itu terkait dengan waktu juga. Nah Bapak Ibu sekalian, belajar tentang sholat kita harus mampu mengurai 5 hal ini. Insya Allah saya sampaikan kepada panjenengan metodenya, seluruh madhab disampaikan. Kalau jenengan di Muhammadiyah pakai majelis tarjih biasanya. Tarjih artinya mengambil yang paling kuat. Jadi metode pengambilan hukum itu bisa jama', mengumpulkan, atau tarjih. Di madhab Syafi'i kebanyakan pakai jama'. Jama' itu pokoknya ada berapa hadis dikumpulkan, nek iso dinggo kabeh. Kalau ditarjih, mana yang paling kuat itu yang diambil. Itu nggih. Boleh mana saja dengan pakai, silakan. Bermadzhab bagus, tidak bermadzhab bagus, asal tahu ilmunya. Kita tidak masalah, tidak masalah. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang syarat-syarat sholat. Yang kedua, kita akan bahas rukun-rukun sholat. Yang ketiga, kita akan bahas wajib-wajib sholat. Yang keempat akan membahas sunnah-sunnah sholat. Yang kelima kita akan bahas apa yang makruh di dalam sholat. Jadi kalau kita bisa mengurai 5 ini, maka insya Allah dari takbiratul ihram bahkan sebelumnya kita sudah konsen untuk sholat. Contoh tentang syarat-syarat sholat. Ingat Bapak Ibu sekalian, rukun qauliyah. Ini kan untuk memperingatkan dengan rukun qauliyah, rukun yang diucapkan dalam sholat itu cuma 5. Rukun sholat qauliyah yang diucapkan cuma 5. Takbiratul ihram, suratul fatihah, tahiyat akhir, kemudian sholawat dan salam. Ini yang rukun Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan mau non muslim mau masuk Islam nek belajar sholat asal tahu yang qauliyah ini aja udah sah sholatnya. Tapi yang kita pelajari seluruhnya ini dari mulai syarat. Bapak Ibu sekalian, saya tanya kepada panjenengan, apa definisi syarat-syarat sholat? Definisi, bukan jenisnya ya. Definisi syarat sholat apa? Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Sholat tidak sah kecuali sudah memenuhi syarat-syaratnya. Itu definisinya. Kalau dalam bahasa fikih begini, dalam bahasa fikih atau ruwet bahasa fikih. Perkara yang keberadaan suatu hukum bergantung dengannya. Bahasanya gitu tuh. Perkara yang suatu hukum keberadaannya bergantung dengannya. Contoh bersuci. Adanya sholat bergantung karena adanya bersuci. Kalau nggak ada bersuci nggak bisa sholat, itu maksudnya. Paham nggih? Tetapi adanya bersuci belum tentu ada sholat. Saya dipahami, nggak berlaku di sebaliknya.
Orang boleh saja berwudu bukan untuk sholat, boleh untuk tidur, ya kan? Orang mau tidur sunahnya wudu ya. Kemudian untuk menjaga wudu, menjaga toharoh seharian penuh, batal wudu, sunnah juga. Tetapi sholat tidak akan bisa berlangsung kecuali ada wudu. Itu namanya syarat sholat. Saya bertanya kepada panjenengan sekarang, syarat sholat ada berapa? Itu udah sholat banyak sekali ini, udah 60 tahun sholat. Syarat sholat Bapak Ibu Sedoyo dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang saya sampaikan ini dari kitab bekal sholat, mengumpulkan dari beberapa kitab sholat, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali, dari mazhab Maliki, dari mazhab Hanafi, kemudian disimpulkan dalam beberapa kesimpulan ini. Jadi ini campur-campur mazhabnya. Nanti jenengan saya tetap sampaikan mazhab Syafi'i begini, mazhab Hambali begini, mazhab ini tetap sampaikan biar jenengan punya pilihan, biar nggak bingung maksudnya. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Sekali lagi, syarat-syarat sholat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Pertanyaannya sekarang, syarat sahnya sholat ada berapa? Ada 5. Ada yang mengatakan 6 atau 4, jangan bingung. Itu hanya masalah urean saja. Syarat sahnya sholat ada 5, yaitu yang pertama apa? Suci dari hadas. Suci dari hadas. Yang kedua, masuk waktu sholat. Maka mendingan keri sithik daripada sak durunge waktu wis sholat ora kanggo. Mendingan mundur sithik. Karena syaratnya adalah masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nanti kita bahas satu-satu ini. Ini pembahasannya panjang banget. Kemudian yang keempat, suci dari najis. Antara hadas dengan najis berbeda, bukan hal yang sama. Nomor 5, menghadap kiblat dan niat. Menghadap kiblat dan niat. Sholat tidak sah kecuali sebelum sholat sudah terpenuhi 5 syarat ini. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Pertanyaannya, orang non Islam wajib sholat bukan? Tidak wajib. Tapi besok di akhirat dihukum karena tidak sholat. Itu pernyataan Allah begitu. Nek ora adil banget Gusti Allah. Jenengan wong Islam ora salat dihukum, kok wong ora Islam ora salat ora dihukum, lak ya rugi jenengan. Orang non muslim enggak salat tuh dihukum Bapak Ibu sedaya. Nek salat ya ora kanggo, piye niku? Masya Allah, ini keberkahan buat kaum muslimin. Yang berikutnya adalah berakal. Jadi nek wong edan salat apike kok yo ngomong tetep ora kanggo. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz dan baligh. Mumayyiz dengan baligh berbeda nggih. Mumayyiz tahu baik dan buruk, balik itu sudah ihtilam, sudah kategori ihtilam itu apa? Mimpi basah Bapak Ibu sekalian, atau dewasa. Batasnya maksimal 15 tahun. Wanita biasanya dimulai dari 9 tahun. Sudah haid, itu masuk di antara ciri balik. Mumayyiz bisa membedakan yang baik dan buruk. Nanti kita bahas satu persatu. Malam hari ini kita bahas tentang syarat sahnya sholat yang pertama. Sisa waktu insya Allah. Izin minum dulu. Adapun dalil tentang wajibnya kita bersuci sebelum sholat adalah surah Al-Maidah ayat ke-6. Bapak Ibu sedaya, jenengan dah sholat lama dilakoni nang Al-Qur'an ki ono atau perintah wudu ada di surah Al-Maidah ayat ke-6. Nanti jenengan buka lagi tafsir surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydaykum ilal marafiq, dan seterusnya menerangkan tentang rukun wudu dan menerangkan tentang ketika jenengan tidak menempatkan air maka jenengan boleh tayamum, juga diterangkan di situ. Dan di akhir ayat dikatakan Allah tidak hendak menyulitkan panjenengan, tetapi Allah hendak menyucikan panjenengan supaya panjenengan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nanti jenengan baca di rumah surah Al-Maidah ayat ke-6.
Nah, Bapak Ibu sedaya, sekarang yang pertama suci dari hadas. Suci dari hadas. Hadas ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudu, hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Bagaimana tayamum? Tayamum seluruh ulama berpendapat sebenarnya bukan untuk bersuci. Tayamum adalah badal untuk bersuci, pengganti bersuci, bukan hukum untuk bersuci sebenarnya tayamum itu. Tayamum berlaku ketika bersuci dengan air tidak memungkinkan. Jadi asalnya bersuci itu hanya wudu dan mandi wajib saja. Adapun sekali lagi, tayamum adalah badal, pengganti. Maka harus dipenuhi syarat-syaratnya tayamum. Tidak seperti bersuci asalnya. Jadi nanti harus bedakan. Ujung gampangnya ujuk-ujuk tayamum maksudnya. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, Bapak Ibu sedaya, sekarang hadas. Apa definisi hadas? Apa toh artinya hadas? Kok kita harus suci dari hadas? Ini menjadi syarat sahnya sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas. Kalau jangan ditanya, Pak, apa arti hadas? Harus tahu Bapak Ibu sedaya. Ini kan sudah ngaji seperti ini harus tahu. Ini dulu saya belajarnya di kitab fikih beberapa kitab. Di antaranya di Matan Abu Syujanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Madhab Syafi'i, atau Mahanjus Salihin di kitab Madhab Hambali. Hadas Bapak Ibu sedaya nggih menika artinya begini dalam bahasa fikihnya nggih. Jangan perhatikan, amrun perkara, i'tibariyun abstrak, perkara yang abstrak, berarti mboten ketok, ora ana ambune, ora iso dicekel. Itu hadas. Beda dengan najis nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Amrun i'tibariyun, perkara yang abstrak, yakumu bi badani, nempelnya di badan nggih. Yamna'u sihata sholati, mencegah, yamna'u itu mencegah sehatnya sholat, mencegah keabsahan sholat, malam yurohos, dan tidak mendapatkan keringanan. Bapak Ibu sedaya, dari arti ini kita tahu berarti ada keadaan di mana orang dapat rukhsah. Tadi keterangannya malam yurohos, kalau nggak dapat keringanan. Berarti kalau dapat keringan, seseorang boleh sholat tanpa menyucikan dari hadasnya. Contoh, ada orang tiba-tiba datang ke tempat pengajian saya, Ustadz 82 tahun umurnya, bolehkah saya sholat di masjid sementara saya ngompol terus, semenit cur. Selama ini saya mau ke masjid takut, ikut ngaji takut, duduk keluar terus, saya bagaimana? Orang yang seperti ini yang dapat rukhsah Bapak Ibu sedaya. Apalagi zaman sekarang ada Pampers mudah. Yang demikian termasuk yang dapat rukhsah. Ya nggak memungkinkan dia penggal 5 menit harus wudu, bagaimana? Lagi Allahu Akbar di belakang imam cur. Gak bisa apa-apa Bapak Ibu sedaya. Yang demikian termasuk yang dapat rukhsah. Atau orang di penjara diikat, sudah habis waktu duhur, sudah mau waktu asar, Allahu Akbar sebentar lagi, sementara sholat tetap harus wajib, maka dia sholat tanpa bersuci dalam kondisi seperti apa adanya, itu dapat rukhsah. Atau jenengan dari Jakarta ke Bogor, saya pernah ngalamin kejadian ini, macet jalannya, mlaku mung idik mandeg, arep metu ora iso. Waktu sholat sudah mau habis, di dalam nggak ada air, maka saya sholat tanpa bersuci dengan menghadap mobil sesuai dengan hadapan mobil. Itu namanya rukhsah Bapak Ibu sedaya. Maka sekali lagi, definisi hadas adalah amrun i'tibariyun yakumu bi badani yamna'u sihata sholati malam yurohos. Sesuatu yang abstrak yang menjadi hukum atas badan kita. Jadi nggak ada istilah gelas kok berhadas niku mboten enten. Meja kok berhadas niku mboten enten. Karpet berhadas itu nggak ada. Kalau ini bernajis. Nanti lain lagi, suci dari najis. Ini suci dari hadas. Hadas itu terkait dengan hukum yang nempel di badan. Yamna'u sihata sholati, mencegah sehatnya sholat kecuali dapat keringanan.
Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu sedaya? Sangat dipahami nggih? Saya sudah lambat belum ini? Sudah bisa diterima? Insya Allah nggih? Belum? Intinya hadas niku barang boten ketok. Nggih, status badan. Oh, jenengan tuh badannya berhadas. Niku lak jenengan boten nempel napa-napa. Enggak berbau Bapak Ibu sedaya nggih. Berhadas artinya hukum atas badan. Nggih, bismillah. Bapak Ibu sedaya, apa yang menyebabkan kita berhadas kecil? Katanya kita harus suci dari hadas. Status hukum kita di badan berhadas misalnya. Sebab apa kok kita berhadas? Karena asalnya badan kita tuh suci, nggak berhadas. Asalnya Bapak Ibu sedaya, badan kita tuh nggak berhadas asalnya. Apa yang membuat diri kita berhadas? Yang pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, depan dan belakang, kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari situ, maka kita dihukumi berhadas kecil, baik gas maupun benda. Tut, jenengan berhadas. Ora ketok to niku. Kemudian jenengan ke belakang, wong sekti jenengan nongkrong di belakang keluarnya emas, batal mboten? Emas batal mboten? Tetap batal. Karena hukum fikihnya adalah keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur, maka jenengan sedang berhadas. Sedang berhadas. Status hukum badan panjenengan sedang berhadas, maka nggak boleh sholat kecuali sudah bersuci. Kemudian yang kedua, tidur. Nah, sekarang pertanyaannya, tidur seperti apa yang membuat jenengan berhadas? Jenengan sholat Jumat. Makanya saya Bapak Ibu sedaya, kalau jadi pengkhotbah Jumat, saya nggak pernah bawa teks. Tujuannya apa? Supaya saya bisa berinteraksi itu dengan jamaah. Saya bertanggung jawab karena di antara rukun sholat Jumat adalah mendengarkan khotbah. Ning nek sing khotbah wae maca wis marai ngantuk kan masalah. Ngene apa nggih? Maka jadi pengkhotbah Jumat itu, dari khotib itu tanggung jawabnya besar banget. Jangan perhatikan, kalau saya menyampaikan jarang kok saya pakai teks supaya ada interaksi mata minimal. Coba kalau orang cuma ngiler akroso itu batal enggak itu wudunya? Nah, kita bahas Bapak Ibu sedaya. Rasulullah bersabda, "Man nauma fatawaddo." Ini asalnya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa siapapun yang tidur maka berwudulah. Jadi asalnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua jenis tidur itu membatalkan wudu? Ada 8 pendapat. Itu kalau belajar lintas mazhab itu begitu, jadi enak. Nanti bisa disimpulkan. Ada 8 pendapat. Saya ambil beberapa di antaranya. Supaya jenengan tentrem pilihannya. Sekali lagi, supaya jenengan tentrem pilihannya. Kalau ada perbedaan, mboten nunjuk-nunjuk tiang. Wis salah kowe. Salah. Loh, pakai mazhab yang mana dulu? Nggih. Ini apa nggih? Ini pentingnya belajar lintas mazhab supaya kita luas. Kita longgar di dalam fikih. Nah, fikih itu longgar banget Bapak Ibu sedaya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 mazhab. Berarti kalau berasal dari 4 mazhab ini, insya Allah surga. Jadi jangan salah-salahkan. Ada yang kunut jangan disalahkan, itu mazhab Syafi'i itu. Di mazhab Syafi'i sunnah Bapak Ibu sedaya. Kita nggak usah bertengkar di situ. Itu ikhtilaf yang muktabar, yang maklum di kalangan para ulama besar. Kalau jenengan datang ke sebuah tempat kok imamnya kunut, ya kunut jenengan. Dalilnya apa? Imam ditunjuk untuk diikuti. Kok malah ngeyel? Gitu. Nah, ini pentingnya kita belajar lintas mazhab. Nah, pendapat yang pertama Bapak Ibu sedaya terkait dengan tidur. Jam berapa Pak Isa Pak? Kira berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit. 5 menit mudah-mudahan membahas tidur selesai nih. Saya simpulkan dulu aja. Saya simpulkan dulu. Nanti saya bahas minggu depan insya Allah. Jadi dari sekian pendapat itu, kemudian tidur dikatakan membatalkan sholat jika memenuhi 3 syarat.
dikatakan tidur yang membatalkan sholat jikalau satu, istirkhaul badani, awake iki wis lemes tenan, nggih. Wis lemes tenan, diolek-olek ngono ya wis ora krasa. Nggih. Kemudian yang kedua, wazawalu su'urihi, sudah hilang rasa. Jenengan ora krasa, itu udah tidur itu. Nggih. Ini glek isi krasa itu belum tidur. Yang ketiga, wa khafai kalami min indi, dia udah nggak dengar apa-apa. Atau dalam bahasa lain, dia tidak mendengar suara apapun, tidak merasakan lagi benda jatuh dari tangannya, atau ketika keluar air liur dia udah nggak kerasa, ngiler itu suara kroso. Maka itu sudah status tidur yang batal. Berarti walaupun jenengan duduk di depan sendiri menunggu Jumatan tiba-tiba seperti itu, ya jangan harus wudu. Asalnya wudu, apa namanya? Tidur yang duduk seperti ini asalnya tuh nggak batal. Dalilnya begitu asalnya. Karena apa? Seseorang yang masih duduk seperti ini maka alat untuk keluar gas itu nggak bisa. Makanya jangan kalau lihat tuh orang pakai motor jarak jauh tuh, misalnya ke Kebumen misalnya, di lampu merah jangan lihat tuh orang itu tuh ngapain itu? Buang gas itu, gitu kan? Gini oke. Sampai legot-legot begini dalam rangka untuk membuka lubang gasnya. Kita di mobil juga sama, nyupir gitu. Kalau mau buang gas ya mesti kayak gini-gini dulu. Kalau enggak ya enggak metu-metu. Nah, ini ternyata sudah habis waktunya nih, Masya Allah. Kita bahas di pertemuan berikutnya Insya Allah. Sabar, konsep belajar kita adalah memang harus bersabar. Mudah-mudahan diberkahi pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.